Syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ing dalu menika kula saged dugi panjenengan saged rawuh wonten menika majelis. Mugi-mugi dugi kula rawuh panjenengan angsal barokahipun ilmu saking para masyayikh, barokahipun ilmu saking para masyayikh ndadosaken kita saged nasrul ilmi waddin wonten ing tengah-tengah masyarakat. Atas nami pengurus Ikatan Keluarga Alumni Darussalam Pusat, pertama mengucapkan selamat atas tamatnya para santri putra putri pada tahun ini, dan selamat pula atas bergabung di organisasi Ikada. Panjenengan masih baru menempuh hidup baru di dalam mutakharijen, walaupun mungkin masih mempunyai tanggung jawab di pesantren ini. Ingkang nomor kali ingkang perlu kula aturaken bahwa kami dari alumni hingga sampai saat ini merasa mendapatkan kasih sayang dari Kiai. Walaupun kami ini sudah di rumah, tetapi kasih sayang Kiai, kasih sayang para guru masih kami rasakan. Kiai tidak hanya memberikan ilmunya, para guru tidak hanya membimbing di dalam tarbiyah wa ta'lim hingga kami pulang, para beliau kan kita seorang manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia istimewa yang mempunyai pangkat berjajar-jajar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, bahkan termasuk insanun kamil. Ini diinstruksikan oleh Allah untuk derek anittabi' millata Ibrahim hanifah, tasik dikengken derek dumateng milai Nabiullah Ibrahim. Jadi derek ini adalah salah satu konsep besar yang dimiliki oleh Islam, konsep besar yang dimiliki oleh pesantren, konsep besar yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena pesantren itu adalah NU kecil, Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren besar. Jadi kader-kader NU itu dari pesantren. Oleh ono wong ngaku NU tidak mengikuti konsep besar yang dititahkan oleh agama Islam ini, NU-nya perlu dipertanyakan. Nabi Musa misalnya, di dalam rangka berguru kepada guru besarnya Nabi Khidir, diinstruksikan untuk derek hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Adakah kami diizinkan untuk derek panjenengan sebelum kami mendapatkan ilmu dan petunjuk? Jadi derek ini adalah salah satu konsep besar untuk menyelamatkan diri kita, jiwa kita, keluarga kita dari berbagai aspek pandangan. Apa pandangan perjuangan? Apakah pandangan ekonomi? Bahkan pandangan politik. Niki derek santri kepada Kiai.
Dan alhamdulillah hingga sampai saat ini kami dari alumni, ya saya katakan 100%, ya, 100% insya Allah alumni Sumbersari derek kiai. Berkaitan dengan hal ini, pesantren merupakan NU kecil dan Nahdlatul Ulama merupakan pesantren besar. Maka senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka, keputusan kiai adalah salah satu keputusan yang sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek itu. Dados pundi kita niki saged gandol dumateng sarunge Mbah Yai, istilah lare niku ngoten niku. Kemudian dari konsep besar ini, alumni secara organisasi memang tidak ada tekstual yang menunjukkan untuk berpolitik praktis, tetapi secara individu dan secara hubungan emosional, kami para alumni dengan kiai all out mengikuti keputusan para kiai. Ada yang tanya, tapi Sumbersari kan tidak ada maklumat seperti pondok-pondok yang lain. Betul, tidak ada maklumat karena sudah maklum. Sudah maklum para masayah di Sumbersari ini derek sesepuhnya, derek kiainya. Saya tidak berani untuk menyebutkan kita harus ke 01, tidak boleh sekarang hari tenang. Ada Pak Kapolsek, ada Panwaslu nanti dicatat. Tidak ada kampanye hari tenang Pak ini. Jadi kami hanya memberikan satu kronologi bahwa konsep besar yang dimiliki oleh pesantren, yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama ini adalah menyelamatkan tentang ilmu kita. Ada yang mengatakan, wah aku lek ngaji ya melok kiai, tapi lek urusan politik ya aku dewe-dewe. Bolehlah berkata seperti itu, tetapi kata-kata itu adalah ada efek negatifnya. Ada semacam hukum karma, karena kiai mungkin tidak ridho atau kiai tidak merestuinya. Mudah-mudahan dengan statement ini panjenengan semua para alumni, para wali murid, para hadirin hadirat mengerti dan faham sesuai dengan anjuran para masyayikh. Salajengipun kami dari alumni juga merasa mendapatkan bimbingan khusus yang berupa akhlakul karimah, budi luhur yang tidak diberikan oleh lembaga-lembaga yang lain. Alhamdulillah kami bisa berbaur dengan masyarakat, bisa memilih dan memilah mana yang hak, mana yang batil dengan melalui uswah yang dianjurkan oleh kiai, uswah yang dilakukan oleh para masyayikh, sehingga sampai saat ini seluruhnya para alumni tidak ada yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, hingga sampai saat ini kami mendapatkan satu ilmu yang luar biasa yang menjadikan diri kami optimis untuk hidup, yaitu mendapatkan persahabatan yang sejati. Dulur-dulur, konco-konco ngliwet, konco-konco sekolah, konco-konco ngaji, itu seperti saudara. Hingga kita pulang masih komunikasi, menjadi sebuah relasi, menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Ning Jember apa sing gak payu digawa ning Mojokerto. Mojokerto sing lari sapa? Jadi komunitas alumni se-Indonesia ini mempunyai ikatan yang erat dalam persaudaraan. Ini yang
merupakan nilai yang luar biasa. Kami sebagai alumni bersyukur dan bangga kami sebagai alumni Sumbersari. Kemudian selanjutnya kami tadi mendapatkan titipan, ada alumni yang kemarin almarhum dari Madura yang bernama Asadi. Keluarga beliau mohon kepada para panjenengan, baik yang kenal ataupun yang tidak kenal, memohonkan maaf dan bantuan Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Kang Mas Udi yang sudah mendahului kita senantiasa segala amalnya diterima di sisi Allah dan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi niyyatil qabul wa bi jahi rasul bisiri asraril Fatihah. Para hadirin hadirat para kiai ingkang kula mulyakaken, niki sambil menunggu Romo Yai Azizi nggih dereng rawuh, Romo Yai Muafiq tasik ceramah ten Badas. Kalau tadi disebutkan oleh Kepala Midamahis bahwa Setisfa itu masih alih status. Setisfa ini sudah statusnya berganti, terhitung tanggal 4 April kemarin. Jadi sekarang Setisfa, goodbye Setisfa, selamat datang IAIFA. IAIFA itu Institut Agama Islam Fakih Asy'ari. Dan alhamdulillah sekarang kita punya rektor baru. Kalau kemarin belum boleh disebut rektor, masih ketua. Sekarang kita punya rektor baru, kami perkenalkan. Dan kami bangga dengan Sumbersari karena begitu masuk ke sini tidak pulang, tidak kembali, karena semua pilihan lembaga pendidikan sampai Institut Agama Islam Fakih Asy'ari sudah disediakan. Kami mohon Bapak Kiai Haji Fathanuddin Abbas Esos untuk berdiri. Beliau adalah rektor IAIFA terhitung 4 April. Matur nuwun. Dan yang terakhir, kemarin beberapa minggu yang lalu ada pertemuan sidang perumus di mana para masyayikh dan para pengurus, juga para pengurus Ikada ingin membebaskan atau ingin mengembangkan tanah di sekitar Sumbersari yang insya Allah diperkirakan ada 2 hektar ya. Ini masih di lobi-lobi, perkiraan menghabiskan uang 4 miliar. Jadi kami mewakili pengurus kepada para panjenengan semua, para mutahorijin, para simpatisan, untuk bisa berpartisipasi ikut pembebasan lahan pengembangan untuk pondok pesantren perkiraan 2 hektar. Jadi kami mohon kepada para panjenengan untuk bisa berpartisipasi, dan insya Allah angketnya atau surat permohonannya sudah kita sediakan di kantor. Para alumni bisa menghubungi sekretaris Bapak Syafiq, atau para simpatisan bisa berhubungan di kantor pondok. Inilah yang menjadi kewajiban kami untuk mensukseskan lembaga pendidikan ini agar supaya mampu menjawab tantangan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana. Mudah-mudahan sukses, lancar, hingga tidak memenuhi kendala yang berarti. Uang 4 miliar itu sedikit kalau kita bersatu. Mudah-mudahan pula kita doakan para masyayikh yang mengemban tugas berat untuk membimbing kita, anak-anak kita, diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazil.